Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Widyaswara, BPSDM Provinsi Bengkulu. Dalam pelatihan kepemimpinan pengawas terdiri dari 4 agenda. Agenda kepemimpinan Pancasila bela negara, agenda kepemimpinan pelayanan, agenda pengendalian pekerjaan, agenda aktualisasi kepemimpinan. Materi etika dan integritas Pancasila terdapat dalam agenda 1, terdiri dari 12 jam mata pelajaran. Hasil pembelajaran yang diharapkan peserta mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. Strategi pembelajaran yang digunakan: pertama, ice breaking, ceramah interaktif, brainstorming, diskusi kelompok, konsep ethical triangle, pemutaran video, ekspor palu dan figur, bedah kasus, eksplor hasil diskusi. Materi pokok yang pertama, bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Indikator yang diharapkan peserta mampu memahami sejarah kemerdekaan, semboyan dan konsepsi strategis negara dalam konteks ASN, semboyan negara dalam konsep strategis nasional. Metode yang digunakan: ceramah interaktif, pemutaran video, brainstorming. Kemudian indikator yang kedua, nilai-nilai dasar dan keteladanan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Indikator yang dihasilkan diharapkan peserta mampu memahami nilai-nilai dasar negara, teladan bela negara dari sejarah kemerdekaan Indonesia dalam konteks ASN. Metode yang digunakan oleh fasilitator: ceramah interaktif, pemutaran video tentang Aktenar, brainstorming, eksplor nilai dan figur. Materi pokok yang selanjutnya: tujuan dan visi negara, keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Indikator yang diharapkan peserta memahami visi, misi dan tujuan negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, jiwa serta semangat dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Metode yang digunakan: ceramah interaktif, brainstorming, diskusi, presentasi. Materi pokok selanjutnya: konsep etika, akuntabilitas, integritas, serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas dan fungsi ASN. Indikator yang diharapkan peserta dapat memahami relevansi dan urgensi etika, akuntabilitas dan integritas serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan dan tugas fungsi ASN. Untuk menjelaskan dimensi etika, dipakai konsep etika triangle, modalitas, tujuan dan tindakan. Metode yang digunakan: ceramah interaktif, brainstorming, diskusi, etika, triangle, presentasi. Materi pokok selanjutnya: penerapan etika jabatan pemerintah dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Indikator yang diharapkan peserta mampu memahami penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Metode yang digunakan: ceramah interaktif, diskusi kelompok, eksplor hasil diskusi. Terakhir, penutup,
Fasilitator dan peserta merangkum atau menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dibahas secara bersama. Diteruskan memberikan latihan berupa sisi tanya jawab kepada peserta. Dilanjutkan melakukan evaluasi, menilai keaktifan peserta dalam diskusi dan klarifikasi jawaban. Demikianlah strategi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.